manusia itu sama, ya kan, diciptakan sama. Ya. Hanya saja kita mau terlahir seperti apa, kita tidak bisa milih. Ya, ini yang murah hati ini, yang baik hati ini kan contoh bagaimana seseorang itu meskipun tanda kutip menurutmu dia tidak baik, ternyata perbuatannya lebih baik daripada yang kamu bilang dirimu baik itu. Saya bisa ke gereja, saya bisa baca Alkitab di rumah yang kakak saya adalah Muslim. Nggak ada masalah. Pemirsa Kerukunan yang kami banggakan, kembali kita di podcast Kerukunan Lintas Agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Ini kita kembali dengan narasumber yang luar biasa, masih energik, masih muda, dan beliau sedang selesaikan doktor juga, Ya. Pak Pendeta. Kita melihat ya, merawat tetangga, belajar kasih Samaria. Ya. Jadi ini subtema kita. Saya sering ini, Pak Pendeta, beberapa kali lah pernah nonton film tentang sosok ya, kisah Samaria ini. Seorang Samaria berganti. Mungkin perlu disampaikan ke pemirsa apa pelajaran yang bisa diambil dari sosok beliau Samaria itu. Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz Darmadi, pemirsa, rekan-rekan semuanya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 itu ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pada waktu itu. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kisah di mana ada seseorang berasal dari tanda kutip suku di sana kan. Jadi dia orang Samaria, kira-kira begitulah. Dan orang Samaria ini tidak disebutkan namanya. Berarti ada sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Nah, kenapa tidak disebutkan namanya? Kadang-kadang kan di Alkitab tuh dijelaskan, contoh misalnya ada seorang yang bernama Lazarus. Ya, seseorang yang bernama Timotius. Ya kan, disebutkan detail tuh. Atau ada kisah juga seorang yang yang disebutkan namanya Simon, misalnya seperti itu. Nah, ini tidak disebutkan namanya. Ini berarti ada sesuatu yang memang merujuk kepada kita. Kalau tidak disebutkan, berarti sebenarnya ini adalah sesuatu yang harusnya kita alami juga. Seorang Samaria itu, orang Samaria dengan orang Yahudi pada waktu itu kan tidak, tanda kutip, tidak baik-baik hubungan. Mereka menjaga jarak sama sekali. Nggak boleh bergaul. Ya kan? Tempat aja bisa-bisanya dipisahkan. Nah, itu. Nah, inilah yang di benteng ini yang diruntuhkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa sesamamu itu siapapun dia, jangan kamu lihat dia orang apa, orang A, orang B, orang C, orang Samaria, orang bukan Samaria, orang Yahudi, non Yahudi. Nah, yang namanya kita manusia itu sama, ya kan, diciptakan sama. Hanya saja kita mau terlahir seperti apa, kita tidak bisa milih. Ya kan, Pak Didi lahir misalnya sebagai orang Melayu atau orang Dayak, saya orang Dayak, Mas Fauji misalnya orang Jawa. Nah, Arab kalau belum terlahir sebagai orang Arab, orang Inggris, tidak ada pilihan kita ketika mau lahir. Tidak bisa kita memilih, tetapi ketika kita berkomunitas itu kita bisa memilih. Dan kita memilih bukan harus berdasarkan satu pilihan saja. Nah, kisah Samaria ini yang murah hati ini, yang baik hati ini kan contoh bagaimana seseorang itu meskipun tanda kutip menurutmu dia tidak baik, ternyata perbuatannya lebih baik daripada yang kamu bilang dirimu baik itu. Itu kadang-kadang kan kita nih rajin beribadah, rajin beragama, melaksanakannya. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa melaksanakan yang kita percaya itu. Tetangga tidak dikenal gitu, Pak. Nah, itu ini kehidupan kota biasanya. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu, ya kan, saya tinggal juga di bukan satu komunitas yang sama, ya kan. Tetangga saya Muslim, kiri kanan ada yang Konghucu, ada yang Kristen juga, ada yang kita namanya tetangga itu adalah keluarga paling dekat saat ini buat kita. Harusnya kita baik-baik, nggak boleh buat hal yang tidak baik kan kira-kira. Kalau ada hal yang tidak mungkin itu ya sempat selesaikan kan kira-kira begitu. Nah, kisah Samaria ini memberikan sampel contoh kepada kita bagaimana kita harus berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan sesama.
Ya kan paling dekat tetangga. Sesama itu nanti bisa di kantor juga. Saya di kantor juga sama. Enggak. Kehidupan saya di kantor 1 hari bisa 8 jam. Iya kan? Lebih lama saya di kantor daripada kemungkinan di rumah ya. Mungkin berapa jam kemudian tidur setelah itu kan. Nah, dengan tetangga memang mungkin tidak terlalu sering, tapi tetangga paling dekat kita adalah tetangga di mana kita bekerja. Saya bekerja di kantor misalnya. Itu kami ya beda-beda, suku beda, agama beda. Iya, itu tetangga paling real loh, Pak. Dengan Pak Didi mungkin tidak terlalu Iya, karena paling di FKUB aja paling di FKUB saja, tetapi yang paling real itu Pak, kalau saya ya di kantor. Nah, teman-teman mungkin memang ya ada yang satu komoditas nggak salah. Jadi tentang Samaria itu. Ya. Oke, mungkin ada pengalaman nyata Pak, mungkin pas turun memberikan ya apa ke pembinaan ke umat. Ya, ya. Ini kan di area sekalbar gitu kan. Ya. Mungkin ada pengalaman nyata praktek ya seperti apa yang dilakukan. Tadi mungkin sudah disinggung di awal. Ya. Mungkin ada pengalaman lain yang sebenarnya hal yang paling nyata real dalam kehidupan saya, kami di keluarga besar saya, ya kan, keluarga besar dari papa, mama, kemudian kami sendiri, saya 7 bersaudara, anak paling tua, kakak saya itu adalah Muslim. Menarik nih pemirsa. Dia Muslim, kemudian saya tinggal sama kakak saya ini, termasuk ketika saya sampai hari ini, juga karena dekat beliau. Ya, saya langsung tinggal dengan kakak saya yang Muslim selama kurang lebih hampir 10 tahun. Dari SMA sampai saya selesai kuliah. Iya. Nah, 7 tahun, 8 tahun lah kira-kira begitu ya. Nah, dan itu tidak menjadi masalah buat kami. Saya bisa ke gereja, saya bisa baca Alkitab di rumah yang kakak saya adalah Muslim. Nggak ada masalah. Kemudian bibi saya juga dari mama saya juga ada yang Muslim. Kemudian sepupu-sepupu kami. Jadi kalau kami ngumpul pada saat Lebaran kah atau pada saat Natal kah, nggak heran ada yang kalau Natalan misalnya di rumah tuh ada yang pakai jilbab, pakai apa 3-4 orang. Kemudian pada saat Lebaran kami bisa ramai-ramai di rumah paman kami yang Lebaran itu, tapi kami bisa bergaul membaur begitu ramai, sama-sama datang. Dan setiap kali 2 event ini, Lebaran dan Natal selalu ramai. Jadi itu contoh yang sangat sebenarnya bagi saya. Masa sih karena beda agama, beda apa lalu kita harus bermusuhan? Oh nggak ada itu. Nggak mau saling berbaik. Nggak ada. Itu nggak ada dalam prinsip kami. Jadi luar biasa ini pemirsa. Rupanya kakak beliau ini Muslim. Sampai sekarang dibesarkan di lingkungan Muslim gitu. Tetapi ya masalah hubungan tetap aja saling menghargai dan ya saling memberi. Tadi kalau mungkin pas yang keluar atau kemana mungkin kayak tadi kan Pak Pendeta ceritakan berbagi itu bawa sembako, kasih ya tidak di publik. Mungkin ada di kalau di luar enggak Pak kalau kami secara atau kemana gitu. Baik, kalau kami secara gereja ya, nah ini kalau saya dulu tadi kan saya sudah ceritakan secara pribadi. Secara gereja, gereja kami juga paling sering dulu karena gereja kami ada di daerah Komplek Waduk itu, Komplek Waduk ya. Iya. Secara Ambalat orang bilang. Ambalat dekat Novotel itu. Nah, kan ada satu lingkungan yang tanda kutip di Waduk itu yang sangat tidak boleh dikatakan kurang beruntung. Nah, kami dulu kalau setiap kali event-event kegiatan kami seperti ulang tahun gereja, Natal, kemudian ada beberapa event itu kami dulu namanya Sahabat Kota. Nama gerakan kami itu adalah Sahabat Kota. Sahabat Kota. Nah, Satu Hati Memberkati Kota namanya. Hati memberkati kota. Satu Hati Memberkati Kota, dan itu memang kita siapkan sembako yang isinya tadi saya bilang ada beberapa. Saya lakukan sendiri, tapi ini gereja lakukan berdasarkan institusi. Tapi tidak ada label apapun di situ, hanya memberikan saja kepada yang memang mereka bisa diberikan. Itu sangat banyak. Dan sekarang juga kami masih juga melakukan dengan Sahabat Kota itu setiap tahun. Ini setahu saya ini sudah bantuan yang ke 170 atau 100 berapa tahun. Jadi kalau dikalkulasikan hitungan itu mungkin udah lumayan. Kami itu menjangkau
Semua. Keluar kota juga. Tapi masih di kota Pontianak nih, area kota Pontianak. Karena kan kalau jauh itu biasanya agak pertimbangan kendaraan dan macam-macam. Kita melihat mereka yang misalnya berkekurangan, setiap bulan itu pasti ada keluar untuk pembagian sembako, membantu orang sakit. Ya, kemudian yang usahanya juga mungkin ada yang bisa dibantu. Tapi yang paling banyak itu adalah orang yang sakit yang hampir putus asa, didatangin, didoakan dan diberikan donasi juga. Donasinya kadang-kadang lumayan. Iya. Kalau dia di rumah sakit misalnya dia terlilit tanda kutip tidak bisa keluar dari rumah sakit, kita campur tangan di situ. Iya. Jadi tidak melihat latar belakang siapapun, tidak melihat latar belakang suku, agama, kemudian siapapun. Pokoknya ada tim yang melihat, dilaporkan kepada kita, ini perlu dibantu, udah bergerak di sana. Ini luar biasa, Pak Pendeta. Nah, ini memang dasarnya dari seorang itu tadi, Samaria tadi. Cerita tentang Samaria itu. Jadi praktek betul-betul pemirsa sekalian bahwa ini memang bukan hanya beliau menyampaikan secara omong-omong saja gitu, tapi sudah beliau praktekkan dan itu mungkin tidak terhitung. Memang orang yang ikhlas biasanya tidak menghitung udah berapa kali gitu. Penting bisa melakukan perbuatan baik, lakukanlah saja.